Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan nama malu yang sebanggakan. Salah satu pegiat media sosial Husnul Khotimah membuat sebuah cuitan di Twitternya yang beliau mengatakan bahwa indeks kebahagiaan warga Jawa Tengah itu lebih tinggi daripada warga DKI Jakarta. Dan apakah ini menjadi salah satu bukti bahwa keberhasilan Ganjar Pranowo membuat warga Jawa Tengah menjadi lebih bahagia dibandingkan dengan kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta. Kenapa demikian? Karena pegiat media sosial tersebut, Husnul Khotimah, membandingkan kinerja indeks kebahagiaan yang dilakukan semasa menjabat Pak Ganjar dan juga semasa menjabat Pak Anies Rashid Baswedan. Dalam sebuah pemberitaan di media sosial, salah satunya misalnya dikatakan bahwa kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama keduanya menjabat dibandingkan oleh pegiat media sosial Husnul Khotimah. Indikator yang menjadi pembanding oleh Husnul Khotimah adalah beliau melihat indeks kebahagiaan warga masing-masing daerah yang dipimpin oleh dua gubernur yang akan maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Jadi hanya membandingkan gubernur yang disinyalir kuat akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024, Anies dan Ganjar. Jadi tidak ada nama Prabowo karena Prabowo tidak menjabat sebagai gubernur. Kemudian dalam cuitannya, Husnul Khotimah membandingkan data indeks kebahagiaan warga Jateng dari 2014 ketika awal Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur dengan data pada tahun 2017 dan juga tahun 2021. Jadi ada tiga fase tiga kurun waktu survei yang dilakukan oleh BPS. Nah, menurut Husnul, anak TK aja tahu Ganjar berhasil dan Anies gagal. Sindirnya begitu. Kemudian awal Ganjar menjabat pada tahun 2014, indeks kebahagiaan Jawa Tengah itu tercatat hanya 67%, 67,8%. Kemudian naik di tahun 2017 jadi 70,9%, dan di tahun 2021 naik juga 71,73%. Nah, lebih lanjutnya juga perempuan tersebut mengatakan bahwa Anies Baswedan telah gagal menjadi gubernur DKI Jakarta lantaran indeks kebahagiaan warga Jakarta masuk peringkat rendah. Tercatat dari 34 provinsi, Jakarta itu indeks kebahagiaannya hanya di angka 27. Berarti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 7 terakhir berarti ya, masuk 10 besar terakhir. Indeks kebahagiaan yang dimaksud oleh Husnul Khotimah merupakan laporan Tribun Jateng yang berdasarkan pada hasil survei yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, dalam 3 kali survei, indeks kebahagiaan BPS yang dihelat pada 2014, 2017, dan terakhir pada 2021. Indeks kebahagiaan warga Jateng meningkat cukup signifikan. Pada 2014, indeks kebahagiaan Jateng kan hanya 67%. Kemudian juga 2017, 70,9%. Dan selanjutnya 2021, 71,73%. Sedangkan di DKI Jakarta pada 2021 indeks kebahagiaan DKI Jakarta adalah 70,6% dan angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2017 yang berada pada 71%. Nah, teman-teman saya banggakan, memang kalau melihat daripada apa yang dikerjakan oleh Pak Ganjar Pranowo, mirip-mirip seperti apa yang dikerjakan oleh Pak Joko Widodo. Di mana di akhir kepengurusan Pak Joko Widodo itu juga mendapatkan salah satu apresiasi yang cukup luar biasa dari masyarakat. Satu di antaranya adalah tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memang di 2020-2021 itu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo sempat mengalami tren penurunan. Bahkan menurut salah satu pengamat politik, Mas Yunarto Wijaya dari Carta Politika mengatakan bahwa titik terendah kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo itu sempat di angka kisaran 60%. Bahkan kalau rapor kita di sekolah masuk kategori rapor kuning gitu, nilainya C, dan itu kembali
eh, jadi apa ya? Jadi hangat di kalangan kita sebagai masyarakat bahwa sebetulnya pada waktu itu bukan kesalahan penuh yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo, tapi karena memang faktor pandemi dan lain sebagainya lah ya, termasuk kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum menteri terhadap anggaran-anggaran pemerintah yang dikorupsi oleh mereka begitu. Nah, teman-teman saya banggakan di akhir kepengurusan masa kepemimpinan Pak Joko Widodo itu angkanya kembali meningkat, bahkan di angka 80% sampai 82%. Sama halnya dengan Pak Ganjar Pranowo, ketika di awal menjabat itu hanya di kisaran 67%, dan di akhir periode hari ini nanti September beliau selesai itu bulan sekarang Agustus sudah mencapai 71%. Artinya ada jenjang waktu yang relatif singkat untuk Pak Ganjar Pranowo segera meningkatkan kembali angkanya, meskipun sudah lebih bagus sebetulnya dibandingkan dengan DKI Jakarta yang trennya menurun. Jadi harusnya nah, beda ketika gini, 2012 2013 Pak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu trennya mengalami kenaikan, termasuk elektabilitas, kepuasan dan lain sebagainya. Kalau Anies selesai dari Jakarta itu kan trennya mengalami penurunan, elektabilitasnya nurun, merosot, kemudian juga indeks kepuasan kebahagiaannya juga menurun. Artinya bahwa memang ada gap yang cukup berbeda mungkin pola dari kepemimpinan Anies dan juga Jokowi. Nah, yang hampir mirip sama itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar Pranowo trennya memang mengalami kenaikan. Meskipun hari ini kalau elektabilitas memang mengalami penurunan tersalib oleh sosok Pak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman saya mengatakan itu yang ingin saya sampaikan, dan saya cukup mengapresiasi betul kinerja Pak Ganjar Pranowo yang mampu memberikan kepuasan, kebahagiaan terhadap kinerja bagi masyarakatnya, dan terbukti bahwa BPS 2014, 2017 sampai 2021 memberikan nilai yang saya kira BPS bisa mempertanggungjawabkannya kepada publik kenapa angka itu bisa muncul. Dan ini tidak mungkin akal-akalan, ada proses penelitian, analisa, metode ilmiah yang dilakukan oleh pihak BPS. Dan BPS menyampaikan bahwa Ganjar Pranowo berada di angka 71,7% di tahun 2021. Walau alam hari ini 2023 mungkin bisa saja naik misalnya menjadi 70 berapa, atau mungkin juga bisa turun. Nah, teman-teman saya banggakan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.